Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ba'. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara pertanyaan yang ditanyakan di tengah masyarakat kita tentang mengqadha salat fardu yang tertinggal. Apa hukum mengqadhanya? Bagaimana cara mengqadhanya? Dan bolehkah melaksanakan salat sunat sementara seseorang masih harus melakukan qadha salat fardu yang tertinggal? Meninggalkan salat adalah dosa terbesar yang semestinya seorang muslim tidak melakukannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba-hambanya yang tulus ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa salat yang tertinggal karena lalai atau karena malas adalah hutang di atas pundak seorang muslim yang mesti dibayarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang kepada Allah itu lebih berhak, lebih pantas untuk dilaksanakan, untuk dibayarkan. Sama seperti orang yang datang kepada kita meminjam uang 1 juta rupiah umpamanya, lalu disepakati waktu pelunasan bersama-sama, akan dilunasi pinjaman ini pada bulan depan. Ketika temponya jatuh, waktunya datang, ternyata orang tersebut tidak membayar hutangnya kepada kita. Nah, apakah masih wajib dia membayar hutang itu? Jawabannya tentu hutang itu masih menjadi kewajiban atas dirinya untuk dibayar. Walaupun waktu tempo yang disepakati itu sudah berlalu, apalagi hutang kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salat sunat tidak dapat mengganti salat fardu. Kendati pun ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan salat fardu itu boleh ditutupi dengan salat sunat. Tapi mayoritas ulama sekali lagi bahwa salat fardu yang tertinggal mesti dibayar dengan salat fardu. Bagaimana cara mengqadha salat? Orang yang ingin mengqadha salatnya, dia mesti terlebih dahulu memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mesti bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mesti menyesali kekeliruan yang dilakukannya itu dan berjanji di dalam hati bahwa dia tidak akan melakukan kekeliruan yang sama pada masa-masa yang akan datang. Bagi orang yang mengetahui berapa jumlah salat fardu yang tertinggal, dia wajib membayar sejumlah itu. Tapi andai kata dia tidak mengetahui berapa salat fardu yang tertinggal, entah dulu ketika dirantau atau ketika masa mudanya dia tidak salat selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sehingga jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka dia mesti mengingat-ingat secara maksimal, sebaik-baiknya mendekati akurat berapa jumlah salat fardu yang tertinggal olehnya. Kemudian salat fardu itu dibayarkan, dilaksanakan, ditunaikan hutangnya. Cara melaksanakan qadha salat tersebut, laksanakan setiap kita melaksanakan salat fardu tunai pada hari itu. Umpamanya, sesudah melaksanakan salat fardu zuhur, dilaksanakannya qadha salat zuhur 1 kali, 2 kali, 3 kali, tergantung berapa banyak salat yang ditinggalkannya dan berapa kemungkinan waktu bagi dirinya untuk mengqadha salat tersebut. Begitu juga ketika dia melaksanakan salat fardu isya umpamanya, maka dia laksanakan salat tunai isyanya, kemudian dia lakukan qadha salat isyanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, sesuai kemungkinan dan waktu pada dirinya, bagi dirinya. Apakah boleh melaksanakan salat sunat sementara kita masih ada qadha salat yang harus dilakukan? Salat fardu yang tertinggal seperti yang kita katakan tadi, itu adalah hutang yang harus dilaksanakannya. Sementara salat sunat ini tidak dituntut seseorang untuk melakukannya
sementara dia masih memiliki qadha salat fardu yang harus dilakukannya. Ada beberapa pengecualian, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa salat sunat yang dikecualikan dalam hal ini. Yang pertama, salat-salat sunat tertentu seperti salat sunat tarawih yang waktunya tidak berulang, itu hanya ada di bulan suci Ramadan, maka silakan dia melakukan salat sunat tersebut. Di samping dia juga melaksanakan qadha salat fardunya. Atau salat sunat witir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan witirnya sawa'un kana fil hadar atau fis safar. Baik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap tidak melakukan perjalanan atau dalam keadaan dia melakukan perjalanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat witirnya. Atau salat sunat fajar yang dalam sebuah hadis disebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau salat sunat salat tahajud, karena salat tahajud itu adalah perilaku orang-orang yang arif, orang-orang yang saleh. Salat sunat itu silahkan dilakukan. Akan tetapi yang lain maka dahulukan mengqadha salat fardu daripada melakukan salat sunat. Boleh jadi salat sunat yang kita lakukan itu yang nanti akan menutup kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan salat fardu kita. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di akhirat kelak ketika akan dihisab hubungan atau amalan seorang hamba, perkara pertama yang dihisab adalah salatnya. Di dalam hadis itu Rasul mengatakan, fa in intaqasa min faridatihi syai'un faqala rabbu azza wa jalla. Kalau ada kekurangan dari ibadah-ibadah fardunya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, unzuru, kalian tengok katanya. Hal li'abdi min tatawwu. Apakah hambaku ada ibadah sunatnya? Kemudian ibadah sunat itulah yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan salat fardu. Bukan berarti salat sunat, ibadah sunat dapat menggantikan salat fardu, akan tetapi mengisi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan salat fardu tersebut. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna bagi kita bersama-sama dan menjadi tambahan pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.